Sudah ada yang tahu belum bedanya asteroid, komet, dan meteoroid? Asteroid ini adalah benda langit yang berukuran lebih kecil dari planet, mengelilingi matahari, dan biasanya komposisinya ini berupa batuan. Kalau komet ini benda langit yang juga berukuran kecil, mengelilingi matahari juga, tapi bedanya komposisinya biasanya berupa es dan juga gas. Nah, kalau batuan yang berhasil masuk ke dalam atmosfer bumi, ini disebut dengan meteoroid. Sama halnya dengan kejadian di Buleleng dan juga Lampung. Peristiwa ini dinamakan dengan jatuhnya meteor. Berikut 3 fakta yang dapat menjelaskan kejadian ini. Fakta pertama, jumlah asteroid ini semakin meningkat. Sejak awal penelitian NASA pada tahun 1999, jumlah asteroid di dalam sistem tata surya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 2020 telah ditemukan sebanyak lebih dari 20.000 asteroid, di mana hampir 2.000 diantaranya ini berukuran cukup besar dan juga berbahaya. Fakta kedua, meteoroid dapat jatuh ke bumi jika orbit bumi ini bersinggungan atau dilewati oleh asteroid dengan jarak yang cukup dekat. Nah, ketika asteroid melintas, biasanya mengeluarkan serpihan batu berukuran kecil. Serpihan batu ini yang kemudian terkena gaya gravitasi sehingga dapat masuk ke dalam permukaan bumi. Terkait peristiwa di Buleleng dan Lampung, seorang astronom dari LAPAR memiliki sebuah hipotesis. Minor Planet Center dari International Astronomical Union itu punya sistem pemantauan ya, dan menyebutkan memang belakangan ini dalam 60 hari terakhir ada beberapa asteroid berukuran besar, dalam hal ini memiliki diameter lebih dari 140 meter yang melintas dekat dengan bumi, tapi tidak terlalu dekat. Jaraknya kira-kira dalam orde 10 kali jarak antara bumi dan bulan atau sekitar 4 juta kilometer. Nah, tapi kalau ada dalam satu waktu yang hampir bersamaan ada beberapa asteroid yang mendekat, ya bisa jadi gravitasi dari asteroid tersebut ya seperti mengacaukan partikel-partikel di sekitar bumi. Bisa jadi ada dorongan seperti ada tersenggol kanan kiri oleh si asteroid sehingga ada lebih banyak meteoroid yang masuk. Nah, tapi tentunya tidak khusus ke Indonesia. Kalau seandainya hipotesis itu memang benar, harusnya secara global pun jumlah meteor yang jatuh harus ada peningkatan. Saya pun penasaran dengan hipotesis tersebut dan mencoba mencari tahu melalui lembaga nirlaba yang khusus mengamati dan menerima laporan meteor di seluruh dunia, International Meteor Organization (IMO). Dari laman website IMO, saya melihat ada 2 negara, yaitu Amerika dan Belgia yang juga melaporkan kejadian meteor jatuh dengan waktu yang berdekatan dengan peristiwa di Buleleng dan Lampung. Fakta ketiga, meteor jatuh ke bumi adalah peristiwa yang lumrah terjadi. Jumlah penduduk yang semakin banyak hingga saat ini membuat kemungkinan meteor jatuh ke permukiman warga juga semakin besar. Namun, karena Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah laut, maka kemungkinan untuk jatuhnya meteor ke permukiman warga juga sangat kecil. Di samping itu, kemajuan teknologi juga membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk memviralkan peristiwa alam yang jarang terjadi seperti jatuhnya meteor. Kejadian meteor jatuh ini adalah hal yang biasa, jadi tidak perlu panik, karena bumi sendiri memiliki sistem perlindungan bernama atmosfer. Tim Liputan, CNN Indonesia.